Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala nabiyyahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق فلا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Ala wa inna fil jasadi mudghah in salahat salahal jasadu kullu wa in fasadat fasada jasadu kullu. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, di atas kandungannya kita dapat mengartikan Allah semata-matalah yang memiliki segala puji-pujian, yang mana sesuatu zat yang bersifat dengan semata-mata yang mempunyai segala puji-pujian akan membawa getanya pada sebuah pondasi di mana legetanyo akan sangat-sangat mengerti hanya Allah lah semata-mata yang maha segala-gala. Juga di atas taufik yang telah Allah limpahkan pada hari yang sangat berbahagia ini, di mana hari yang semacam hari ini adalah suatu bayangan daripada suatu hari yang sangat berbahagia di suatu hari kelak di dalam surga, di mana seluruh para ahli-ahli sa'adah akan berkumpul layaknya berkumpul pada hari ini. Akan tetapi momentumnya lah yang berbeda pada hari yang berbahagia ini. Oleh getanya mandum berkumpul untuk memenuhi undangan Allah dalam menunaikan dua rukun al-khutbah beserta dua rakaat salat Jumat. Yang namun kelak di dalam surga nanti para ahli-ahli sa'adah akan berkumpul untuk
mencapai suatu nikmat yang tiada tara, yang nikmatnya mengalahkan akan penghulu-penghulu nikmat, yaitulah nikmat berjumpa dengan yang maha segala-gala. Seterusnya, salah dan salam Allah, marilah legetanyo kiranya selalu meminta dan selalu melantunkan dengan lidah yang fasih dan hati yang suci murni. Kiranya Allah mencurahkan kepada manusia yang paling istimewa untuk getanyo, yaitulah baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga kiranya Allah limpahkan kepada segenap para keluarga dan keturunan-keturunannya, juga kepada para sahabat-sahabat yang mempunyai hati yang suci, yang mana atas segenap perjuangan jiwa raga, bahkan tak takut, tidak menyisakan suatu dirham pun dalam memperjuangkan agama yang dibawakan Rasulullah, sebagaimana yang tercantum di dalam suatu hadis. Pada suatu ketika Sayyiduna Abu Bakar dengan hati yang tulus ikhlas menjawab tatkala baginda Rasulullah bertanya, "Kalau seluruh hartamu telah engkau berikan kepada jalan Allah, maka apa yang engkau tinggalkan wahai Abu Bakar?" Dengan mulut dan lisan dan hati yang cukup kokoh tanpa goyang sedikit pun, Sayyidina Abu Bakar menjawab, "Allah wa Rasuluh." Juga ridha, kasih sayang dan segenap keampunan Allah, marilah legetanyo sabi-sabi tamelake kiranya Allah nucurahkan kepada segenap ulama-ulama mutaqaddimin, ulama-ulama mutaakhirin, juga kepada ulama-ulama ahlul asri, yang mana menjadi secercah cahaya di dalam hudib getanyo, nak hudib getanyo bak zaman yang akhirnya adalah udip-udip yang na lampu memberlek, walau kadang seluruh gure-gure getanyo, wabil khusus Imam Syekh, wabil khusus Imam Rawatib, wabil khusus seluruh para alim-alim ulama yang na di kalangan daerah getanyo. Juga penghormatan ulun tuan yang paling istimewa kepada seluruh jamaah Jumat, yang mana dengan niat yang cukup tulus pada uroi yang berbahagianyo kehadir kepada masjid yang getanyo cintainya, ingin segenap meraup ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagaimana suatu ilmu yang telah maklum tanpa dicari adalah keberadaan getanyo bak masanyo, nak berada getanyo bak padim-padim puluh tun sagai kurung daripada siribe 500 tun. Nak hudib getanyo padim-padim puluh tun kurung daripada siribe 500 tun, mulai daripada panghule getanyo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertolak hijrah daripada Mekah Mukarramah menuju Madinatul Munawwarah. Dalam perjalanan yang begitu lama, hampir mencapai 1500 tahun Hijriyah, tentu agama Islam yang pernah dibawakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak melalui
rintangan-rintangan dan tantangan dan perubahan demi perubahan. Sehingga legetanyo pada saat yang berbahagianyo nakuh taudek baksa boh zaman yang kiranya perkembangan Islam atau dunia Islam hana dapat tapastikan le seberapa legetanyo tamudep. Apakah benar-benar legetanyo kata mudib mansaboh dalam iman dan mansaboh di dalam Islam yang sebenar-benarnya. Nyo je kesaboh perbandingan di mana legetanyo tamudib di dalam khusus jih Nanggro Aceh, umum jih di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana legetanyo pernah tadengo bak saboh masa Aceh pernah berjaya dengan Islamnya tatkala berjayanya sebuah daulah yang bernama Daulah Iskandar Muda. Akan tetapi setelah Daulah Iskandar Muda runtuh, maka sejak daripada runtuhnya Nanggro tempat getanyo tinggalnya hana dilalui masa yang lama, melainkan selalu berada di dalam peperangan demi peperangan. Sampai puncak jih mantang membekas di dalam jiwa getanyo adalah peperangan yang ban-ban mantang le getanyo dipegat suatu perdamaian. Hadirin yang dirahmati Allah, setelah perdamaian yang dilakukan, maka nakuh uronyo hudeb getanyo berada dalam suatu suasana yang begitu aman, tentram dan menuai banyak rizki-rizki yang mengalir. Ulun tuan secara pribadi adalah siro anu yang manteng Buddha di dalam mengarungi hidupnya. Akan tetapi tingat ulun tuan, sekitaran tahun sikurung 8, kiranya kehidupan masyarakat Aceh berada pada sabuh titik menyatakan sabuh segi titik yang cukup menyedihkan, di mana legetanyo berada di dalam suatu suasana yang cukup mencekam. Akan tetapi menyelegetanyo tatilek kepada sebuah suasana. Suasananya adalah suasana yang cukup god, yang cukup indah. Mengingat pada waktu itu hampir seluruh masyarakat Aceh di mulut dan di hatinya tidak pernah lupa dalam setiap perbuatannya. Ya Allah, berikanlah keselamatan bagiku pada hari ini. Bak sabuh sisi kehidupan getanyo orang Aceh, bak tahun 2000 cukup lagak, cukup indah membanding dengan kehidupan getanyo uronyo, di mana kebanyakan daripada getanyo bak babah dan bak hati sering kata melake, ya Allah ya Rabbi, nebi ke keselamatan kelunnya. Karena bak watenya legetanyo cukup sadar, tanyo bisa saja mati dalam peluru-peluru nyasar, atau tanyo bisa saja mati di dalam nama-nama yang bertukar, atau tanyo bisa saja mati di dalam sebuah main-main daripada orang yang punya senjata. Sadar katanya bahawa tengan hana tantang siduh ta'u, matenyo akan dihampir getanyo cukup dekat, karena bahawa tengan hukum hana hukum, hukum adalah senjata. Jadi memandung tanyo lahir dalam pikiran sehingga metulih di dalam hati, oh wate tatubih di rumah beji oh, dari rumah tanyo jika tarum umpama untuk tanah langkah lewat padim-padim boh gampung, tersilat di dalam hati getanyo, ya Allah,
Neberi ke keselamatan ke lun. Berjioh daripada bara mahaya. Baik sampai lun. Kenang bude babak ra'u. Begitulah. Menyelegetannya ingin bertolak pergi jauh. Misalnya dari wilayah Jempa. Ingin bertolak ke Medan. Misalnya daripada Jempa ingin bertolak ke Banda Aceh. Nyosit kebanyakan getanyo. Kan tak doa ke dra tu. Bahkan tak wasit babak uri mo. Hai anu. Hai permohlun. Tamu doa. Nyonang dra tengah karu. Tapi hajat lun perle berteruh Medan. Tamu doa. Tabu buat yasin. Baik sampai untuk terus kenan daerah. Alu bili hinan bak pos-pos marinir kadiputron lun. Sehingga jangankan tak tepu. Memanyit kadang hana muholi. Tak melake ya bak Allah. Menan wasit getanyo bak watenyan. Oh wate tak ingin berpergian jauh. Hadirin yang dirahmati Allah. Bukankah di dalam suatu sisi itu adalah suatu kebaikan yang besar. Menyatakan urat kacamata agama yang salah sabuh nikmat yang paling raya di mana suasana mendukung ketanyo untuk sabe-sabe taingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Membanding dengan uronyo tatkala legetanyo ingin tertebit daripada rumah. Pohle malam tidur tu ngan motor pribadi dro tu. Yakin tak hati tu hana pupu walau tajak kadang ubarat selatan sampai Aceh Singkil. Lam hati tanyo hana tersirat sesuatu kegundahan sehingga tak munajah ba Allah. Ya Allah, selamatkan diriku. Kalaupun aku memati di dalam perjalanan ini, selamatkanlah imanku. Iban sit yang kebanyakan di saah damai-damainya. Legetanyo tinggal cepet tip motor di musuh kip tiga. Langsung tak tegan gah. Tak kelom hana pupu. Aman. Jet tak pubulat asap kedua tu hidih di Aceh Singkil. Bukankah itu suatu ketakaburan? Bukankah itu menyebasa Aceh di? Bukankah nyan tapeh dada dengan Allah? Hana leta cantumkan rasa di dalam jiwa tanyo yang bahawa tanyo perle tatat kepada perlindungan dan keselamatan daripada Allah. Hal yang lagenyo rupa menyatakan kalan dalam sejarah Islam. Allah Subhanahu wa taala pernah neputren sabuh ayat tatkala para segelintir kecil daripada para sahabat telah berada di negeri yang cukup damai, yaitu Madinatul Munawwarah. Tatkala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah daripada kerasnya dan gersangnya kehidupan dan pahitnya kehidupan di tanah Mekah waktu itu, bertolak kepada makmurnya dan nikmatnya kehidupan yang ada di negeri Madinah, maka sebahagian kecil daripada para sahabat telah lepas konsistennya daripada mengingat Allah dengan segenap hatinya. Maka waktu tersebut Allah menegur para sahabat dengan menurunkan suatu ayat, alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazzala minal haq. Bukankah telah tiba bagi orang-orang yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kiranya fokus 100% jiwa hatinya untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengingat kepada sesuatu yang telah Allah turunkan daripada kebenaran. Ni pegah le Allah. Pagalam terah wate. Le urang-urang yang kamu iman untuk difokus 100% hati ji untuk ingat Allah. Menyebarakan hidih di Mekah jud karena tak berat Quran hanjir tak pelahir-lahir, tak sembahyang hanjir pelahir-pelahir. Orang yang tambang Islam dielanya dipeeh di atas kawat mendera, dijilet le perte tayet-tayet di
Manya memang yang tamang Islamnya lamir. Umpama Bilal bin Rabah dielanya hampir-hampir nyawanya melayang daripada tubuhnya. Akan tetapi uronyo hati katroh Madinah disambut layaknya raja, dipertimang layaknya jamai yang mulia. Apakah urung-urung yang kamu imannya golem troh wate sirtoh persen hati difokus diingat ke Allah? Menana tanya oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Hadid. Kemudian kiranya fokus hati di 100% diingat ke pupu mantang yang kalian putra oleh Allah. Menyerencana diperbuatnya putra nana putra oleh Allah. Masalah jual beli Allah kalian putra ayat. Masalah transaksi dengan manusia Allah kalian putra ayat. Masalah bermuamalah dan berhubungan berinteraksi sesama manusia Allah kalian putra ayat. Pegolam wate untuk fokus hati diingat kepada memandum ayat Allah. Kemudian Allah melanjutkan, fala takunu kalladzina utul kitaba. Maka jangan sekali-kali kamu mengikuti atau mengikuti jejak para umat-umat yang telah terdahulu daripada kamu, yang kepada mereka Allah telah menurunkan akan kitab. Fatala alaihimul amadu. Akan tetapi dikarenakan berlalu masa yang panjang daripada kenabian, fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum, maka mengeraslah hati-hati mereka. Mereka tak pernah lagi mengingat Allah. Mereka tak pernah lagi mengingat ayat-ayat Allah. Faqasat qulubuhum fakatsirum minhum fasiqun. Maka hasilnya kebanyakan daripada mereka adalah orang-orang yang fasik, kiban fasik. Mereka sampai kepada suatu kondisi di mana berani menciptakan suatu kitab sebagai kitab penanding bagi kitab Taurat. Mereka berani melakukan suatu kitab yang mana kitab itu adalah kitab penanding bagi Injil yang telah Allah turunkan. Gara-gara wate selisih masa bacut dengan para nabi, awaknya hanale diingat kepada Allah dan kepada ayat yang Allah putran kepada nabinya. Maka tatkala demikian mengeraslah hati-hati mereka itu. Tapi tidak cukup hantep od kru hati mentang. Kelakuan perte kaum tersebut akan lebih melampaui batas sampai di mana mereka berani menciptakan kitab tandingan. Behelah dipegat Taurat buatan tangan, behelah dipegat Injil buatan tangan, sedangkan Injil dan Taurat yang asli behe dipinah, dihapus daripada kitab. Begitulah efek daripada hana kusyuk 100% ingat ke Allah dan ingat ke ayat Allah. Maka hasilnya fakatsirum minhum fasiqun. Umat-umat yang terdahulu itu adalah sangat sedikit, sisanya yang baik-baik. Akan tetapi kebanyakan mereka itu adalah orang-orang yang sangat jahat. Yang kenyan ayat gehardik, gedot, perte sebahagian kecil daripada sahabat Nabi yang di kota Madinah gara-gara mangat udep, gara-gara nikmat udep, sehingga na yang kalale ka mucawo, na yang ka gerasa mangan udep tua ke akhirat, maka bakwate yang gehardik langsung. Maka kondisi yang demikian nyo menyertai ingat atih kejadian yang di Nanggro getanyo. Begitu parahnya Nanggro getanyo bak tahun 2000, mulai si kurang 8 sampai 2000 le. Maka uronyo
le getanyo berada pada suatu titik yang nikmat. Hawa tu pohle malam tanu santai, bak binih jalan silakan santai. Hawa tu pohle malam tanu santai, binih laut aman je santai. Hawa tu pohle malam tanu santai, binih le je ta santai. Rupa jih keadaan yang aman lagi nyan, nyata-nyata jih hana bagus untuk agama getanyo. Pakon hana bagus membuat hati getanyo keras. Pakon kru karena wate aman, tanyo kayakin kedro-kedro. Karena wate aman, tanyo hana tagantung le ubena harapan tanyo ba Allah tatkala talakukan segenap aktivitas tanyo. Jaga tengut bengah tak tebi rumah langsung gelung Honda. Terkadang mesti krek bismillahan lero takun. Belaan tanuk munajah tam doa ile ya Allah ni selamat lun. Moya terkedi pematelong bak jalan. Nabi berselamat iman lun. Baru taglung Honda tak tebi irmo. Akan tetapi jamun masyarakat Aceh nak malam-malam masa tahun 2000 ana akan tetapi rata-rata hati tebi irmo. Ya Allah moya memang umulun nabih uronyo. Nabi berselamat iman. Pakan roh kekun menan. Karena degeu dengan mata kepala, tipulan nyempat karubah, tipulen nyempat ka meninggal, tipulen nyempat langsung kenang bude iku, tipulen ka disut, macam-macam disut, ditembak, disi, dikok, ditak-tak. Maka dengan wak kondisi yang laginya rupa, ate kena tebit, nara saya tingat ke Allah. Dari tingat ke Allah, diberi saboh hal yang baik, hal yang baik, ya Allah. Nupu selamat lun. Ya Allah, kahan selamatnya wang lun. Nabi berselamat, iman lun. Baru tak terbit lakukan aktivitas. Bukankah itu telah menjadi suatu penghambaan diri kepada Allah? Maka bawatnya, kenyo lagi tanyo kata penghambara ke Allah. Kata anggap bro itu adalah manusia yang lemah. Manusia yang hina. Sehingga di saat anda lakukan sesuatu, legetanyo tergantungkan harapan bak yang maha perkasa dan maha segala-gala. Hadirin yang dirahmati Allah. Di dalam ayat nyo terangkan di dalam kitab Majalisus Saniyah, di mana oleh para ulama nebuh makna ayatnyo. Ba ayatnyo nene pegah le Allah Subhanahu wa taala. Bak getanyo naku awal-awal sebuah dosa yang terjadi pada pribadi sidoro urang diawali daripada ghaflah yang terjadi di dalam dadanya. Awai-awai mendosa manusia nyo dari karena tengut hati. Dalam bahasa Arab gekun dengan ghaflah, tengut hati. Dia tabuh makna yang lain. Tua ingat ke Allah. Awai-awai timbul dosa adalah gara-gara tua ingat ke Allah. Jadi di saat lakukan si pupu, nyohana menggantungkan segala sesuatu kepada Allah. Tua ke Allah. Maka tatkala kosong hati kita nyo daripada ingat Allah, menyahana nepi ingat le Allah, maka bawa tenyan kosong hatinya akan dipetebit saboh goresan hati yang gekun dengan khatarah atau khatir. Gara-gara tua ke Allah bawa tenyan akan lahir dalam hati kita nyo saboh sah. Saboh sah. Yang mana daripada saboh sahnya menyahanani pegadah oleh Allah, sah tersebut akan melahirkan menjadi sebuah pikiran. Nusahnya jid ke saboh pikiran. Apabila pikiran yang kamu pedulah mulanya menyahanani pegadah oleh Allah Ta'ala, dari pikirannya akan menjadi suatu cita-cita. Dari pikirannya kajiat kehun, kajiat ke saboh azimah. Dan apabila azimah tersebut tidak dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan bertransformasi menjadi sebuah kenyataan atau katakan bud maksi. Po nilai mugoreh, po nilai gara-gara hana tingat ke Allah, oleh hana tingat ke Allah mugoreh sapohus.
kemudian dia ke sabuh pikiran, kemudian dari pikiran dia ke cita-cita, kemudian dari cita-cita lahirlah sabuh buat, iaitu maksiat. Kemudian daripada maksiat tersebut, apabila hana taubat, dia akan melahirkan maksiat yang lain. Karena tercantum di dalam hadis, sebuah maksiat tanpa taubat, dia akan melahirkan maksiat yang lain. Maka tatkala maksiat telah menumbuhkan maksiat, maksiat telah menumbuhkan maksiat, maksiat telah menumbuhkan maksiat, maka tatkala itu maksiat itu akan menjadi tabiat. Maka maksiatnya gepenan jid ke tabiat yang kamu patri dengan kokoh di dalam jiwa getanyo. Maka jangan heran seseorang yang hampir kamu beuru, kun baca ceh kamu beuru, hanjit kehirin, han malay ge pembuat maksiat secara terang-terangan, han malay ya. Pakan han malay dari karena literatur maksiatnya katroh bak tingkat jid ke tabiat. Jadi sabuh maksiat, tabuh maksiat, tabuh maksiat, tabuh maksiat, tabuh maksiat, hana taubat-taubat, melampon, nyo akan jid ke tabiat. Oh wate ka jid ke tabiat, nyo ibarat stempel, ngucap. Oh wate ka ngucap, nyo hana belum le. Urang Tuhan tak tahat ka beha ke Medina, itu boleh gak beha dan beha ke pegah bagak. Urang ka Tuhan tak tahat bantang beha ke jeb kamar ke jeb arak. Beha. Urang ka ke perkahwin ane-ane ke mantang beha ke piam sabui ke urang beha. Hana malay ke. Urang kamu bayar kafan mantang beha ke pebut maksiat terang-terangan. Nyo dari karena maksiat yang gaknya lakukan telah menjadi tabiat. Oh wate kajiat ke tabiat, hana jalalli payah tatat, melainkan dengan semata-mata karunia Allah untuk jeta lekang daripada jiwa gomnya. Hadirin yang dirahmati Allah, menyemenan kiranya menjadi kesimpulan bagi getanyo bauro yang berbahagianyo. Pajan-pajan mantang le getanyo berada pada sebuah kondisi di mana le getanyo kata kubah untuk taingat Allah dalam setiap langkah getanyo 24 jam. Maka bakwatenyan buta tepe le getanyo ka berada pada lampu merah warning agama. Tatkala kata tepe, maka kiranya semoga le getanyo berbagah jaga, berbagah tak istighfar. Kembalilah getanyo kepada mengingat Allah. Kembalilah getanyo kepada sabe-sabe hatinyo tak ingat Allah. Sabuh langkah tasu daripada taduk ke tabudah tak ingat Allah. Daripada katudang untuk tajak tak ingat Allah. Daripada tengah tajak ke taplung juga tak ingat Allah. Daripada taplung tapiyuh lom ke tajak sampai tro tapiyuh tapu baring ruang tu dalam tika sabe-sabe. Kiranya le getanyo hanjit gadoh di dalam hati getanyo tak ingat Allah. Karena gadoh hati daripada ingat Allah akan membawaki kepada suatu maksiat. Yang maksiatnya akan membawaki kepada sabuh tabiat yang han lekang li. Bakwatenyan paki getanyo, menyejiwa getanyo. Cukup god kamu patri dengan maksiat han lekang li. Panena nasihat lom yang menyum ke getanyo. Maka oleh dari karenanya, walau nanggro getanyo aman lagi nyo rupa, tapi le getanyo tetap tercantumkan di dalam jiwa yang bahwa udep long si minit pun hana pernah aman daripada kematian. Maka wajib bagi lun untuk sabe-sabe mengingat Allah dan mengingat ubena perintah Allah. Hanya nyo manteng yang dapat ulun tuan sampaikan pada kesempatan yang berbahagianyo. Tente pasti daripada penyampaiannya, daripada penyampaian ulun tuan na kata-kata yang kurang berkenan atau mungkin sit memanang na sebuah kesalahan dalam halnya dengan segenap kerendahan hati ulun tuan laki maaf. Maka dino mari ke legetanyo sama-sama
Tasima dua rukun al-khutbah lebih-lebih bagi getanyo masyarakat yang mustautin di dalam kemukiman masjidnya agar kiranya solat Jumat getanyo bauronyo sah nabi Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ati'u Allah wa ati'u Rasul لعلكم تفلحون. قال الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم انصرنا وانصر جيوش المسلمين. اللهم أهلك الكفارة والمشركين. اللهم أهلك الكفارة والمشركين. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.